Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan Isra dan Mi'raj dan teori pemecahan ruh. Pada kesempatan ini saya berada di studio musik ya, ditemani dengan Bapak Padli selaku gitaris. Baik, begini saudaraku. Dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan bahwasanya Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya pada malam hari dari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya sebagai bentuk musyahadah, sebagai bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Isra dan Mi'raj itu dilakukan dalam tempo yang sangat singkat. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam teori fisika, jika sebuah materi digerakkan pada kecepatan cahaya, maka dipastikan benda atau materi tersebut akan hancur. Lalu pertanyaannya, kenapa Rasulullah yang digerakkan dengan kecepatan cahaya tidak hancur? Maka jawabannya begini. Kita mengetahui binatang yang bernama ayam. Ayam itu adalah tulang dibungkus daging. Kita juga mengetahui yang namanya udang. Udang itu adalah daging dibungkus tulang. Lalu apa maksudnya? Pada saat kita di dunia, ruh dibungkus oleh jasad sehingga rusak. Ada masanya meninggal dunia. Tetapi di akhirat nanti itu dibalik. Ruh yang membungkus jasad sehingga abadi. Nah, Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu menggunakan kekuatan energi ruh. Jadi ruhnya membungkus fisiknya. Sehingga ketika ruh membungkus fisik itu pada kecepatan cahaya sekalipun itu tidak ada masalah. Karena Rasulullah setiap perjalanan spiritnya, baik itu Isra Mi'raj maupun pengambilan wahyu di Gunung Lawu, itu selalu menggunakan fisik yang dibungkus spirit, fisik yang dibungkus ruh. Jika tidak dibungkus ruh, tidak memungkinkan bagi materi untuk bisa menembus kecepatan cahaya. Itu yang pertama. Jadi kenapa begitu cepat tapi aman? Karena menurut kami Rasulullah fisiknya dibungkus ruh, seperti orang yang sudah di akhirat. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Kemudian terkait dengan Jibril. Jibril itu sebenarnya bukanlah malaikat. Jibril itu adalah pecahan dari ruh seseorang. Jadi orang yang memiliki Ruhul Kudus atau orang yang memiliki ruh dengan capaian tertentu, orang yang bisa mengolah ruhnya sampai tingkatan tertentu, maka dia bisa menciptakan Jibrilnya sendiri. Jadi pecahan dari ruhnya itu jadi Jibril gitu loh. Gitu. Jadi setiap orang masih memungkinkan menerima Jibril, menciptakan Jibrilnya sendiri. Untuk para nabi dan rasul, ruhnya itu diolah melalui itikaf dan sebagainya, melalui puasa dan sebagainya. Kemudian terbentuk Jibrilnya. Jibrilnya itu bertugas pada Nabi dan Rasul adalah menerima wahyu. Sedangkan bagi selain Nabi dan Rasul, Jibrilnya itu berfungsi untuk menerima ilham. Nah, jadi selama ini Rasul itu dibayangi oleh Jibrilnya sendiri sebenarnya. Jadi dibayangi oleh Jibril sebagai bagian dari ruhnya. Jibril itu tidak jauh juga tidak dekat, sama seperti halnya malaikat Hafidho. Seperti bayang-bayang atau seperti bayangan kita, tidak pernah lepas. Nah, pada saat Rasul Isra kemudian Mi'raj ke langit 9, jadi Rasul itu Mi'rajnya sampai ke langit 9.
pada saat hendak mencapai langit 9 atau Sidratul Mustawa, itu Rasulullah itu berpisah dengan Jibrilnya. Jadi Jibrilnya Rasul itu tidak bisa menembus langit 9, hanya sampai ke langit 8. Rasul sendiri, Ruhul Kudusnya yang dengan kesempurnaan fisik, akal, dan Ruhul Kudusnya itu mampu menembus sampai langit 9 di Sidratul Mustawa. Disitulah Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu. Jadi menerima perintah sholat. Perintah sholat yang datangnya langsung dari Allah itu tidak terjadi langsung berhadapan. Tidak bisa, bukan tidak bisa, tidak memungkinkan. Karena apa? Karena Rasulullah membawa fisik. Walaupun fisik itu dibungkus ruh, tapi tetap fisik itu ketika harus menembus ke ars nggak kuat. Karena Rasulullah membawa fisiknya. Jadi Rasulullah ketika menerima perintah sholat itu adanya di langit 9 di Sidratul Mustawa. Sedangkan Jibrilnya itu hanya mampu sampai langit 8 atau Sidratul Muntaha. Jadi berpisah karena Jibrilnya nggak kuat untuk nembus sampai langit 9. Nah itu jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu sederhananya seperti itu. Jadi kecepatan Rasul itu sebenarnya bukan menggunakan burung buruk sebenarnya, tapi menggunakan hijibarki. Saya beberapa kali menyampaikan tentang hijibarki, kemudian laduni, sayap angin, beraja musti. Jadi Rasul menggunakan kendaraan itu. Tanpa laduni bisa nyasar Rasulullah. Jadi digerakkan oleh kemampuan kendaraan itu. Kalau kemudian ada yang menyangkal Allah kan berkehendak terhadap makhluknya untuk berbuat seperti apapun yang Allah kehendaki. Benar demikian, tetapi Allah menghendaki sunatullah itu berjalan. Harus ada asbab. Semua hal yang ada di dunia ini harus ada asbab. Walaupun ada beberapa hal yang tidak membutuhkan asbab, sebagaimana halnya mukjizat, karomah, maunah ataupun sihir. Itu asbabnya terputus. Tetapi dalam banyak hal itu peristiwa itu harus ada asbab yang mampu diterima secara logis rasional maupun logis spiritual. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa Rasulullah menggunakan fisik yang kemudian dibalut dengan kekuatan ruhnya. Nah, kemudian karena saat ini Rasulullah itu sudah ada di langit 9 di Sidratul Mustawa bersama Wali Khidir, Jibrilnya itu sampai sekarang tidak kuat nembus langit 9. Jibrilnya Rasulullah itu sekarang namanya Raja Wali. Jadi di langit Jibrilnya Rasulullah namanya Raja Wali. Kalau di dunia Jibrilnya itu namanya Syekh Abdul Wahid. Jadi kalau di bumi Syekh Abdul Wahid itu tidak bisa menginjak tanah Madinah. Karena apa? Karena benturan energi dengan fisik Rasulullah yang ada di Madinah. Sedangkan di langit Syekh Abdul Wahid atau Raja Wali itu tidak bisa menembus langit 9 karena benturan dengan Rasulullah. Jadi di langit Jibril itu namanya Raja Wali, kemudian di bumi namanya Syekh Abdul Wahid. Kalau dulu Raja Wali itu adalah gelar untuk Soekarno, tapi kemudian Soekarno pada saat dibaiat menjadi Raja Iblis, beliau memilih namanya Raja Rahwana. Jadi Soekarno itu sekarang menjadi Kalapas lah, semacam begitu. Jadi Kalapas di langit 5 bersama Syekh Siti Jenar. Itu. Nah, Raja Wali ini memang beberapa kali, maksudnya Jibrilnya Rasulullah ini pernah beberapa kali hendak menembus ke langit 9. Bahkan hendak menembus langit Ars atau langit ke-10. Tapi tidak mampu. Aslinya tidak mampu. Makanya langit Jibrilnya itu, Jibril Rasulullah atau Raja Wali itu sekarang berada di langit 8 bersama dengan 9 malaikat yang lain. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya para malaikat itu dipensiunkan sebanyak 6 orang. Kemudian diangkat lagi dan direposisi, ganti jabatan, ganti tugas. Nah, 9 malaikat plus Jibrilnya Rasulullah itu posisinya sekarang naik dari langit 6 ke langit 8. Yang 9 naik dari langit 6 ke langit 8 untuk mengejar atau untuk bersama posisinya yang sama dengan Raja Wali atau Jibrilnya Rasulullah di langit
8 gitu. Jadi posisinya para malaikat yang 9 plus Jibril Rasulullah itu ada di langit 8. Kenapa demikian? Karena sewaktu Mi'raj Rasulullah fisik dan akalnya nyampe ke langit 9, sedangkan Jibrilnya atau ruh bagian dari ruh Rasulullah itu ada di langit 8. Makanya saat ini juga posisinya ada di langit 8. Demikian terkait dengan Mi'raj versi Raja Nusantara. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.